Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita bersyukur untuk kasih kebaikan Tuhan yang sampai dengan hari ini masih dilimpahkannya di dalam kehidupan kita. Nah, tepat firman Tuhan berkata, Bapak Ibu Saudara, bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaannya. Jika kita ada hari ini, Bapak Ibu Saudara, itu bukan oleh karena kuat dan gagah kita, tapi oleh karena Dia setia dan Ia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi patutlah kita bersyukur atas segala kasih dan kebaikannya yang dicurahkannya di dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini izinkan saya untuk sharing satu kesaksian, Bapak Ibu Saudara. Pada bulan November di tahun 2020, Bapak Ibu Saudara, saya berada di Tua Pejat, di ibu kota Kabupaten Kepulauan Mentawai. Karena memang saya sudah komitmen, Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap 2 bulan sekali saya akan datang untuk pelayanan pemberitaan Injil di Kepulauan Mentawai. Nah, di suatu sore saya dengan seorang rekan, Bapak Ibu Saudara, pergi mengunjungi seorang bapak yang sudah terlebih dahulu kami mengikat janji dengan beliau. Nah, sesampainya kami di tempat di mana bapak itu berada dan dia sedang bekerja, Bapak Ibu Saudara, dan ketika melihat kami tiba, ia segera berhenti bekerja dan kemudian mengajak kami duduk di depan kios dagangan mereka. Nah, waktu itu kami kemudian ngobrol, kami berbincang-bincang. Dari apa yang disampaikan, saya kemudian mendapatkan informasi bahwa ternyata bapak itu dulu seorang Kristen, bahkan ia salah satu pendiri gereja yang ada di Tua Pejat. Namun oleh karena istrinya yang bukan Kristen dari suku Minang, Bapak Ibu Saudara, akhirnya dia harus meninggalkan kekristenan dan mengikuti agama yang dianut oleh istrinya. Ketika kami sedang berbincang-bincang, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah dorongan di dalam hati saya untuk menyampaikan Injil itu kepadanya. Walau awalnya agak susah, Bapak Ibu Saudara, karena dia berusaha mengelak dan membantah setiap apa yang saya sampaikan, tetapi hati saya tetap untuk rindu untuk memberitakan Injil itu. Dan begitu kuatnya saya merasakan kuasa Roh Tuhan bekerja, sampai akhirnya di pertengahan bapak itu kemudian hanya mendengar saja dan tidak lagi membantah. Dan sampai akhir dari pemberitaan Injil itu, Bapak Ibu Saudara, saya melihat ekspresi wajah yang berbeda. Saya melihat dia bersukacita, Bapak Ibu Saudara, dan bahkan sesuatu yang mengagetkan saya, Bapak Ibu, ketika dia berkata, "Pak, jika Bapak tidak memberitahukan ini, Bapak berdosa." Nah, mendengar itu, Bapak Ibu Saudara, jujur saya katakan saya kaget, karena memang itu untuk pertama kalinya saya mendengar itu, dan saya betul-betul tersentak, ya, berpikir apa benar bahwa jika saya tidak memberitakan Injil kepadanya, jika saya tidak memberitahukan karya pengorbanan Yesus Kristus kepadanya, maka saya berdosa. Nah, saya merenung beberapa saat, Bapak Ibu Saudara, lalu kemudian mencoba melihat di dalam Alkitab kebenaran. Apa benar bahwa jika kita tidak memberitakan Injil, maka itu adalah dosa? Nah, pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara, saya mau menunjukkan beberapa ayat dari hasil pengamatan saya kepada kita semuanya. Nah, kalau kita melihat di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, di mana di sana kita mengetahui tentang amanat agung Kristus, di mana Kristus berkata, "Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Nah, kita tahu bersama bahwa ini adalah perintah, dan karena ini perintah, Bapak Ibu Saudara, maka kita wajib harus melakukannya. Nah, pertanyaannya, jika kita sudah mengetahui bahwa pemberitaan Injil adalah perintah yang harus kita lakukan, namun jika pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara, kita tidak melakukannya, apakah itu dosa di hadapan Tuhan? Nah, kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15, Yesus berkata di sana, "Jikalau kamu mengasihi aku,
kamu akan menuruti segala perintahku. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang menuruti segala perintah Tuhan. Ya, jadi kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak menuruti perintahnya, nah pertanyaannya, ini kita siapa? Nah, lebih lanjut di ayat yang ke-21, di sana dia berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, barang siapa yang memegang perintah Tuhan, maka dialah yang mengasihi Tuhan. Ya. Nah, sebaliknya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 24 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Nah, Bapak Ibu Saudara, memberitakan Injil adalah perintah Tuhan. Memberitakan Injil adalah firman Kristus. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak menuruti perintah itu, kalau tidak menuruti firman itu, yakni pergi memberitakan Injil kepada setiap orang, pertanyaannya, apakah kita orang yang mengasihi Tuhan? Barang siapa yang tidak mengasihi Kristus, berarti dia membenci Kristus, dan jelas itu dosa Bapak Ibu Saudara. Jadi ekspresi dalam menaati perintah Kristus itu adalah sebagai wujud dari ketaatan kita akan kasih kita akan Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini kita perlu pikirkan kembali Bapak Ibu Saudara. Ya, apakah benar kita mengasihi Kristus sementara kita tidak menuruti perintahnya? Apakah benar kita mengasihi Kristus seperti firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, sementara kita tidak menuruti perintahnya Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi dengan kita tidak menuruti perintah untuk memberitakan Injil, jelas itu adalah dosa. Nah, hal berikutnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam Yehezkiel pasal 3 ayat 18, di sana firman Tuhan berbicara kepada Yehezkiel, kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, di sana Tuhan berkata, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban nyawanya daripadamu. Ketika kita tahu bahwa orang di luar Kristus sebagai manusia berdosa pasti binasa, tapi kita tidak memberitahukan tentang karya pengorbanan Yesus Kristus itu, supaya ia bertobat, supaya ia meninggalkan hidup yang lama dan mengikut Yesus. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kepada siapa Tuhan akan meminta pertanggungjawaban nyawa orang yang jahat itu ketika ia mati? Bukankah itu kepada kita Bapak Ibu Saudara? Nah, di dalam Yakobus pasal 4 ayat 17 Bapak Ibu Saudara dikatakan demikian. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sekali lagi saya baca Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, bukankah memberitakan Injil adalah sesuatu yang baik dan benar di hadapan Tuhan? Dan kalau kita sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa dengan kita memberitakan Injil kepada seseorang, maka ia akan menemukan jalan keselamatan. Dengan ia mengenal Kristus, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Bukankah itu sesuatu yang penting Bapak Ibu Saudara untuk kita lakukan?
Namun kalau kita hanya tahu tetapi kita tidak melakukannya, bukankah itu dosa, Bapak Ibu Saudara? Dan kalau kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 4, di sana dikatakan, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi orang yang berkata mengenal Kristus tetapi ia tidak menuruti perintah Kristus, itu seorang pendusta, Bapak Ibu Saudara. Sungguh di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah, karena memberitakan Injil adalah perintah Kristus, maka seharusnya Bapak Ibu Saudara kita menurutinya, kita menaatinya, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, kita melakukannya dengan sebenar-benarnya. Dan itu harus menjadi perhatian utama kita sebagai umat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah kita mengenal Kristus? Mengenal Kristus itu berarti kita menaati perintahnya, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita sudah melihat, Bapak Ibu Saudara, beberapa alasan, beberapa ayat firman Tuhan yang menunjukkan kepada kita bahwa betapa pentingnya kita memberitakan Injil. Dan kalau kita tidak melakukannya, ini kesimpulan saya, Bapak Ibu Saudara, bahwa tidak menginjil adalah dosa.